Bab 511, Kemarilah dan duduklah di sisi kananku. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Seperti yang dilakukan Ye Suein sebelumnya, saat Xiao Tian dan Ye Suein berciuman mesra, Ye Qingyu hanya menatap mereka. Saat Xiao Tian berciuman mesra dengan Ye Suein, dia sedikit terkejut karena Ye Suein begitu agresif. Ye Suein tidak hanya menggerakkan lidahnya dengan mesum atau menghisap lidahnya dengan rakus, tetapi dia juga meremas rambutnya. Seolah-olah tubuhnya telah dilalap api nafsu. Tidak hanya Xiao Tian, tetapi Ye Qingyu juga terkejut dengan tindakan Ye Suein. Karena tindakannya, Xiao Tian tiba-tiba ingin melakukan lebih dari sekadar berciuman. Karena alasan ini, dia berjalan maju tanpa menghentikan ciumannya. Ye Suein secara refleks berjalan mundur saat Xiao Tian melakukan itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba berjalan maju, dia tidak peduli tentang itu. Yang ada dalam pikirannya adalah dia ingin terus menciumnya. Karena Ye Suein terus berjalan mundur, dia akhirnya berdiri tepat di belakang tepi tempat tidur. Tentu saja, dia tidak tahu tentang itu dan terus menciumnya. Dia langsung melepaskan ciumannya saat menyadari bahwa dia terjatuh. Kia, Ye Suein mengeluarkan suara imut dan langsung melingkarkan lengannya di leher Xiao Tian. Saat itu, dia pikir dia terjatuh ke lantai. Dia baru sadar bahwa dia terjatuh di tempat tidur saat dia tidak merasakan sakit apapun. Aku Mi, Ye Suein ingin mengatakan kepadanya bahwa dia terkejut sebelumnya, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian kembali menempelkan bibirnya ke bibir Ye Suein. Tentu saja, dia menyambutnya dengan senang. Dia menggerakkan lengannya dari leher Xiao Tian ke punggungnya dan melingkarkannya lagi. Ketika mereka terjatuh ke tempat tidur sebelumnya, handuk yang melilit pinggangnya jatuh ke lantai. Namun, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa peduli terhadapnya. Seperti Ye Suein, yang ada dalam pikiran Xiao Tian adalah dia ingin menikmati sensasi berciuman penuh gairah dengannya. Meskipun Xiao Tian tidak berniat berhubungan seks dengan mereka, tetapi karena Ye Suein menciumnya dengan mesum, api nafsu tumbuh lebih cepat di dalam dirinya. Karena alasan ini, adik laki-lakinya perlahan terbangun dari tidurnya. Setelah berciuman selama beberapa detik, Ye Suein melepaskan ciumannya dan tersenyum padanya dengan gembira. Dia senang ketika merasakan sesuatu yang keras di antara pahanya. Pada saat ini, Xiao Tian ingin mencium Ye Suein lagi, tetapi dia menyadari bahwa wajah Ye Qingyu memerah karena tersipu. Dia tahu bahwa dia telah berciuman dengan penuh gairah dengan Ye Suein cukup lama sebelumnya. Karena alasan ini, dia duduk di tepi tempat tidur dan berbicara kepada bibinya, "Kemarilah dan duduklah di sisi kananku." Tentu saja, Ye Qingyu tahu apa yang ingin dia lakukan padanya. Namun, karena dia juga ingin berciuman panas dengannya, dia berjalan mendekatinya tanpa berpikir dua kali. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian langsung mencium bibir Ye Qingyu. Ia tidak ingin membuang waktu karena satu detik itu penting. Saat Xiao Tian dan Ye Qingyu berciuman dalam, Ye Suein duduk di sebelah mereka. Tubuhnya panas, dan pikirannya masih dipenuhi nafsu. Sebelumnya, ia ingin mendorong Xiao Tian dan menciumnya lagi, tetapi karena Xiao Tian memilih untuk berciuman ala Prancis dengan adik perempuannya, ia tidak punya pilihan selain menunggu gilirannya lagi. Namun, ia tidak mampu mengendalikan api nafsu dalam dirinya. Karena alasan ini, tatapannya tertuju pada penis tegak Xiao Tian. *Goal. Ye Suein tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya saat melihat penis tegak Xiao Tian yang luar biasa. Warna merah muda pada kepala penisnya, ditambah dengan praejakulasi di ujung penisnya, membuat penisnya tampak begitu lezat di matanya. Hufet, 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 Ye Suein mulai bernapas dengan berat, dan tanpa menyadarinya, ia membuka mulut kecilnya. Tidak hanya itu, ia juga tanpa sadar menggerakkan tangan kanannya ke penis tegak Xiao Tian. Saat itu, hasrat untuk menyentuh kemaluannya begitu besar, membuatnya tak kuasa menahannya lagi. Meski Xiao Tian sudah menduga hal seperti itu akan terjadi, tetapi ia tak menyangka akan terjadi secepat itu. Tentu saja, Xiao Tian membiarkan Ye Suein melakukan apapun yang ia mau karena menerima handjob sambil berciuman mesra bukanlah ide yang buruk. Meski Ye Suein sudah melihat dan menyentuh kemaluannya berkali-kali, tetapi kemaluannya tak pernah gagal membuatnya terangsang. Panas sekali, sudah beberapa hari sejak ia menyentuh kemaluannya lagi. Itulah sebabnya ia tak menggerakkan tangan kanannya dan hanya menggenggamnya. Namun, itu hanya berlangsung sekitar 5 detik sebelum akhirnya,
ia menggerakkan tangan kanannya ke atas dan ke bawah perlahan. Saat ia memberikan handjob, Ye Suein tak mampu mengalihkan pandangannya dari kemaluannya, atau lebih tepatnya, cairan praejakulasi di ujung kemaluannya. Saat Ye Qingyu menyadari apa yang dilakukan kakak perempuannya, ia melepaskan ciumannya dan menatap kakak perempuannya. Namun, saat ia hendak mengatakan sesuatu kepada kakak perempuannya, Xiao Tian menoleh ke arahnya dan mencium bibirnya lagi. Rasanya sangat nikmat ketika Ye Suein memberinya handjob saat ia sedang berciuman mesra dengan Ye Qingyu. Itulah sebabnya ia tidak ingin mengakhirinya. Karena tubuhnya sudah dipenuhi api nafsu, Xiao Tian menggerakkan tangan kirinya dan mulai meremas payudara kanan Ye Qingyu. Tentu saja, Ye Qingyu tidak melakukan apapun karena ia sudah menduga bahwa Xiao Tian akan melakukan hal seperti itu padanya. Setelah melingkarkan lengan kanannya di leher Ye Qingyu, Xiao Tian menggerakkan tangan kirinya di balik kausnya dan meremas payudara telanjangnya. Karena ia sedang berciuman mesra dengan Xiao Tian, Ye Qingyu tidak dapat mengerang ketika Xiao Tian mencubit puting kanannya. Pada saat ini, Ye Suein tidak dapat menahan diri lagi dan langsung duduk di depan Xiao Tian awalnya. Ye Suein hanya memberinya handjob, tetapi ketika cairan praejakulasi menetes dari ujung penisnya, tanpa sadar ia menjulurkan lidah merah mudanya dan mulai menjilatinya. Meskipun Xiao Tian tahu bahwa ibunya akan mengisap penisnya, tetapi ia tetap merasa seolah-olah ada aliran listrik yang mengalir melalui tubuhnya ketika ibunya mengisap ujung penisnya. Karena alasan ini, Xiao Tian menghentikan ciumannya dan menatap ibunya. Seperti Xiao Tian, Ye Qingyu juga menatap kakak perempuannya, yang saat itu sedang memberikan blowjob. Karena Ye Suein fokus memberikan blowjob, ia tidak tahu bahwa Xiao Tian dan Ye Qingyu sedang menatapnya. Cairan praejakulasi dan bau penisnya membuat Ye Suein melupakan segalanya. Sudah beberapa hari sejak ia bisa merasakan penisnya lagi. Itulah sebabnya ia mengabaikan segalanya dan hanya fokus mengisap penisnya. Xiao Tian, yang sedang menerima blowjob dari Ye Suein, tidak dapat menahan nafsu dalam dirinya. Karena alasan ini, ia mengembalikan perhatiannya kepada bibinya. Karena sebelumnya ia telah meremas payudara bibinya, Xiao Tian tiba-tiba ingin mengisapnya secara langsung. Itulah sebabnya dia mencengkeram ujung kausnya dan mengangkatnya, bermaksud untuk melepaskan kausnya. Meskipun tindakannya sedikit mengejutkannya, Ye Qingyu tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga akan lebih mudah bagi Xiao Tian untuk melepaskan kausnya. Setelah melepaskan kaus dan branya, Xiao Tian tidak langsung mengisap payudaranya, sebaliknya, dia menatap matanya. Xiao Tian dan Ye Qingyu saling memandang selama sekitar 5 detik sebelum akhirnya berciuman lagi. Kali ini, Xiao Tian hanya berciuman panas dengan Ye Qingyu selama sekitar 15 detik. Bukannya dia tidak ingin terus berciuman dengan penuh gairah, tetapi dia ingin mengisap payudaranya. Itulah sebabnya, setelah mencium bibirnya, Xiao Tian mencium lehernya sebelum akhirnya turun ke payudaranya yang cantik. Ah! Ye Qingyu berteriak menggoda ketika Xiao Tian menjilati puting kirinya dan meremas payudara kanannya. Ye Suein, yang sedang memberikan blowjob, menghentikan apa yang sedang dilakukannya setelah mendengar erangan Ye Qingyu. Namun, dia kembali mengisap penisnya saat tahu Xiao Tian menjilati payudara Ye Qingyu. Karena sering mengisap penisnya, Ye Suein jadi tahu bagian paling sensitif dari penisnya atau cara membuatnya cepat mencapai orgasme. Itulah sebabnya setelah menghisap, menjilati, dan memainkan penisnya selama beberapa menit, dia berhasil membuat Xiao Tian mencapai orgasme. Xiao Tian yang sedang menghisap puting kanan Ye Qingyu pun menghentikan apa yang sedang dilakukannya saat mencapai orgasme. Aku mau keluar, karena sudah lama tidak merasakan spermanya, Ye Suein langsung memasukkan ujung penisnya ke dalam mulutnya setelah mendengar ucapannya. Setelah mencapai klimaks, dia mengangkat kepala Ye Suein dan berkata, "Buka mulutmu." Ini bukan pertama kalinya Xiao Tian ingin melihat spermanya di mulutnya. Itulah sebabnya dia langsung membuka mulutnya. Setelah Xiao Tian puas melihat spermanya di mulutnya, dia berkata, "Kamu bisa meminumnya sekarang." Karena dia juga ingin meminum spermanya sejak dia melihat penisnya tadi, Ye Suein meminumnya tanpa berpikir 2 kali. Xiao Tian langsung mencium kening ibunya dan tersenyum, "Apakah kamu menyukainya?" "Aku menyukainya," Ye Suein menjawab sambil tersenyum. Sudah beberapa hari sejak dia bisa merasakan spermanya. Itulah sebabnya dia senang. "Baiklah. Kita berhenti di sini." Karena dia ingin pergi ke rumah si Fei, Xiao Tian memutuskan untuk berhenti setelah mencapai klimaks di mulut Ye Suein. Tapi,
Ibu ingin berhubungan seks denganmu sekarang. Api nafsu telah membakar tubuhnya sejak dia memberinya blowjob tadi. Itulah sebabnya Ye Suein ingin berhubungan seks dengannya. Kita akan melakukannya nanti. Bukannya dia tidak ingin berhubungan seks dengan mereka, tetapi jika mereka berhubungan seks, akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Baiklah, Ye Suein setuju. Xiao Tian kemudian menoleh ke arah bibinya dan berkata, kita lanjutkan nanti. Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Xiao Tian mengenakan pakaian dan pergi ke rumah si Fei. Tanda hubung 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 tanda hubung. Setelah Xiao Tian tiba di rumah Liu Ning, dia langsung mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Xiao Tian yakin Liu Ning dan si Fei sudah pulang karena jam kerja telah berakhir. Dan tebakannya benar karena tidak lama kemudian, seseorang membuka pintu. Ketika Xiao Tian mengetahui orang yang membuka pintu adalah Liu Ning, dia tersenyum senang. Ninger, aku datang untuk menemuimu. Liu Ning terkejut senang ketika dia melihat Xiao Tian. Kamu sudah kembali. Ya, Xiao Tian langsung menjawab. Liu Ning meraih tangan kanannya dan berkata, masuklah. Mereka menuju ruang tamu dan duduk di sofa. Ketika Xiao Tian menyadari TV masih menyala, dia tahu bahwa Xiao Tian sedang menonton TV sebelumnya. Di mana Fei? Dia bilang dia akan pulang larut malam. Sebelumnya, dia ingin pulang bersama si Fei, tetapi si Fei mengatakan kepadanya bahwa dia masih memiliki pekerjaan. Itulah sebabnya dia pulang sendirian. Meskipun Xiao Tian sedikit kecewa ketika mengetahui bahwa si Fei masih di perusahaan, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Oh, kamu membeli banyak oleh-oleh. Liu Ning bertanya sambil melihat-lihat oleh-oleh. Ini adalah makanan khas Beijing. Xiao Tian tiba-tiba mengambil sebuah kotak biru kecil dan memberikannya padanya. Aku juga punya sesuatu untukmu. Begitu ya, katanya sambil mengambil kotak itu. Dan apa ini? Alih-alih menjawab, Xiao Tian malah berkata, buka saja. Liu Ning mencubit pipinya dan tersenyum, kau ingin memberiku kejutan, ya. Kali ini, Xiao Tian tidak menjawab dan hanya tersenyum padanya. Karena penasaran, Liu Ning segera membuka kotak itu. Ketika melihat hadiah yang ada di dalam kotak itu, ia menatap Xiao Tian dan berkata, Tianer. Wajah Xiao Tian tersenyum tipis. Kau menyukainya, Liu Ning menganggukkan kepalanya. Aku menyukainya. Hadiah yang diberikan Xiao Tian kepada Liu Ning adalah sebuah gelang, atau lebih tepatnya, gelang berlapis platina. Gelang berlapis platina ini memiliki desain silang-silang dengan lingkaran-lingkaran kecil dan dihiasi dengan bentuk hati yang indah di tengahnya, yang membuatnya semakin memukau dan memberikan tampilan yang fantastis. Ada tulisan kecil, T dan N, yang menempel di bentuk hati itu. Aku senang kau menyukainya. Tulisan, T dan N, itu adalah singkatan dari Tian dan Ning. Xiao Tian menjelaskannya kepada Liu Ning. Itu artinya, Tian mencintai Ning. Sebenarnya, Xiao Tian ingin memberikan Liu Ning dan si Fei kalung seperti yang diberikannya kepada ibu dan bibinya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika mereka mendapatkan hadiah yang sama, Liu Ning dan si Fei akan curiga. Xiao Tian tidak siap untuk memberitahu mereka tentang hubungannya dengan ibu dan bibinya karena itu adalah masalah yang rumit. Terima kasih. Liu Ning memeluk Xiao Tian. Dia sangat menyukai hadiah yang diberikan Xiao Tian. Bukan hanya Xiao Tian yang memberinya hadiah, tetapi gelang itu juga menakjubkan. Setelah Liu Ning menghentikan pelukannya, Xiao Tian berkata, biarkan aku membantumu memakainya. Meskipun dia bisa memakainya sendiri, tetapi dia tidak bisa menolak keinginannya. Dia juga berpikir akan lebih romantis jika Xiao Tian yang memasangkan gelang itu di pergelangan tangannya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian meraih tangan kanannya dan memasangkan gelang itu di pergelangan tangannya. Setelah itu, Xiao Tian mencium tangannya dengan lembut sebelum menatap matanya. Aku mencintaimu, Ninger. Wajahnya berseri-seri setelah mendengar kata-katanya. Aku juga mencintaimu. Setelah mengatakan itu, Liu Ning mencium keningnya, ciuman penuh cinta. Xiao Tian menyentuh bibirnya dan berkata, bagaimana dengan di sini? Aku tidak mau. Hehe, Liu Ning berkata sambil terkekeh. Xiao Tian mencubit pipi kirinya dengan lembut dan tersenyum. Pada saat yang sama, si Fei tiba di rumah. Ning, si Fei menghentikan kata-katanya di tengah jalan ketika dia melihat Xiao Tian duduk di sofa. Adik kecil, kamu sudah kembali. Fei,
Xiao Tian langsung berdiri dan melangkah ke arahnya. Ketika si Fei melihat Xiao Tian berjalan ke arahnya, dia berlari ke arahnya dan melompat ke pelukannya. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia melihatnya. Itulah sebabnya dia sangat gembira ketika mengetahui Xiao Tian ada di rumahnya. Seperti Liu Ning, dia juga sangat merindukannya. Karena alasan ini, dia menangkup wajah Xiao Tian dan mengangkatnya sebelum akhirnya mencium bibirnya. Setelah menempelkan bibirnya ke bibir Xiao Fei selama sekitar 3 detik, si Fei melepaskan ciumannya dan berkata, "Aku sangat merindukanmu, adik kecil." "Aku juga," jawab Xiao Tian. Setelah Xiao Tian mendudukkan si Fei di sofa di sebelah Liu Ning, dia mengambil sebuah kotak kecil dan memberikannya padanya. "Untukku," si Fei berbicara sambil mengarahkan jari telunjuknya ke wajahnya. "Ya," jawab Xiao Tian. Wajah si Fei berubah menjadi senyum ketika dia melihat gelang berlapis platinum. Senyum di wajahnya semakin lebar ketika dia melihat kata-kata T dan F menempel di bentuk hati itu. Tentu saja, dia tahu arti kata-kata T dan F. Meskipun dia lebih mencintai si Fei daripada Liu Ning, tetapi Xiao Tian memberi mereka hadiah yang sama agar Liu Ning berpikir bahwa dia mencintai mereka dengan setara. "Cantik sekali," si Fei berkata sebelum menoleh ke Liu Ning. "Ning, hadiah apa yang dia berikan padamu?" "Dia juga memberiku gelang berlapis platinum." Liu Ning menjawab sambil menunjukkan gelangnya kepada si Fei. "Sepertinya tempat kita di hatinya sama." Si Fei tidak peduli siapa yang paling dicintai Xiao Tian karena selama dia mencintainya, dia baik-baik saja dengan itu. Liu Ning setuju dengan kata-kata si Fei. Karena Xiao Tian memberi mereka hadiah yang sama, Liu Ning mengira dia mencintai mereka dengan setara. Ini membuatnya senang. Xiao Tian memeluk mereka berdua dan berkata, "Kalian berdua sangat penting bagiku, jadi aku akan mencoba membuat kalian berdua bahagia mulai sekarang." "Aku juga," si Fei dan Liu Ning menjawab serempak. Setelah Xiao Tian menghentikan pelukannya, dia membantu si Fei memasang gelang di pergelangan tangannya. Seperti yang dia lakukan pada Liu Ning, Xiao Tian juga mencium tangannya. Adik kecil, si Fei, yang sangat tersentuh setelah melihat perilaku romantisnya, mendorongnya, menyebabkannya jatuh ke sofa. Tanpa menunggu sedetik pun, si Fei berbaring tengkurap di atas tubuhnya dan mencium bibirnya. Ketika Liu Ning melihat Xiao Tian dan si Fei berciuman, wajahnya tersenyum. Meskipun dia juga ingin mencium bibirnya, tetapi dia hanya tersenyum sambil menatapnya. Si Fei hanya menempelkan bibirnya ke bibirnya. Saat itu, dia tidak berniat berciuman dengannya. Dia hanya ingin mengungkapkan kebahagiaan yang dia rasakan melalui ciuman itu. Meskipun tindakannya sangat mengejutkannya, Xiao Tian hanya tersenyum lembut setelah si Fei melepaskan ciumannya. "Apakah kamu ingin makan makanannya sekarang?" Si Fei menganggukkan kepalanya sebelum duduk di sofa. "Tadi, aku sudah bicara dengan ibu dan bibiku tentang tinggal bersama. Aku benar-benar ingin kalian berdua tinggal bersama keluargaku dan aku." Xiao Tian menoleh ke arah Liu Ning dan si Fei. "Jika ibu dan bibiku setuju, kalian berdua juga akan setuju untuk tinggal bersamaku, kan?" "Aku setuju," si Fei menjawab tanpa berpikir 2 kali. Dia mencintai Xiao Tian, jadi tentu saja, dia akan setuju untuk tinggal bersama Xiao Tian. Dengan tinggal bersama, dia tidak hanya bisa melihatnya setiap hari, tetapi dia juga bisa bergaul dengan keluarganya. Xiao Tian sudah menduga bahwa si Fei akan setuju dengan idenya. Itulah sebabnya dia tidak terkejut setelah mendengar kata-katanya. Pada saat ini, Liu Ning tidak langsung menjawab dan tetap diam. Karena Liu Ning tidak mengatakan sepatah kata pun, Xiao Tian bertanya, "Ninger, kamu tidak ingin tinggal bersamaku?" "Bukan seperti itu. Hanya saja, bukan berarti dia tidak ingin tinggal bersama Xiao Tian dan keluarganya. Hanya saja dia takut keluarganya tidak akan menyukainya nanti. Dia mencintai Xiao Tian dan ingin bersamanya selamanya, jadi dia benar-benar takut dengan pendapat mereka tentangnya. Jika mereka tidak menyukainya dan meminta Xiao Tian untuk putus dengannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Xiao Tian sangat berarti baginya, jadi dia tidak ingin kehilangannya. Dia tidak hanya selalu ada untuknya setiap kali dia terpuruk, tetapi dia juga merasa lebih bahagia sejak dia menjadi wanitanya. Jadi, apa itu? Xiao Tian benar-benar ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya. Si Fei melirik Liu Ning dan berkata, "Ning, katakan saja padanya." "Ya, katakan padaku." Xiao Tian menambahkan, "Begitulah." Liu Ning mulai memberitahu mereka alasan mengapa dia
Diam sebelumnya, haha. Xiao Tian tertawa setelah mendengar kata-katanya. Mengapa kamu tertawa? Liu Ning tidak tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba tertawa. Ini masalah serius. Xiao Tian mencubit pipi kirinya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Ibu dan bibiku tidak seperti itu. Dan aku juga tidak ingin putus denganmu. Jika ibu dan bibiku tidak menyukaimu, aku akan membuat mereka menyukaimu. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting. Ibu dan bibinya tidak pernah menghabiskan waktu bersama dengan wanita-wanitanya. Karena alasan ini, dia langsung berkata, bagaimana kalau kalian berdua bertemu dengan ibu dan bibiku besok? Dengan menghabiskan waktu bersama, Xiao Tian berharap mereka bisa cepat akrab. Dia tidak hanya akan dapat membantu mereka membangun hubungan yang baik satu sama lain, tetapi dia juga akan dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk hidup bersama. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Saya setuju. Si Fei menganggap itu ide yang bagus. Itulah sebabnya dia menyetujuinya. Seperti sebelumnya, Liu Ning tidak langsung menjawab. Dia benar-benar perlu mempersiapkan diri sebelum bertemu keluarganya. Melihat ekspresinya, Xiao Tian menariknya ke arahnya dan memeluknya. Ninger, jangan khawatir. Aku akan memastikan keluargaku akan menerima hubungan kita nanti. Setelah mendengar kata-katanya, rasa takut di dalam dirinya berkurang drastis. Baiklah, Xiao Tian tiba-tiba mendapat ide bagus. Bagaimana kalau kita mengadakan pesta kecil bersama? Xiao Tian berpikir akan lebih mudah bagi mereka untuk akur jika mereka mengadakan pesta kecil bersama karena pertemuan formal akan membuat situasi menjadi canggung nantinya. Ide bagus. Seperti sebelumnya, si Fei menjawab dengan riang. Kali ini, Liu Ning setuju dan menganggukkan kepalanya. Jadi di mana kita akan mengadakan pesta? Xiao Tian bertanya, terserah kamu. Si Fei menjawab, ya. Liu Ning menambahkan, kamu dapat memilih di mana kita akan mengadakan pesta. Xiao Tian mulai memikirkan tempat terbaik bagi mereka untuk mengadakan pesta kecil. Haruskah kita pergi ke pantai dan mengadakan pesta di malam hari atau di rumahku? Setelah berpikir beberapa detik, Xiao Tian bertanya, bagaimana kalau kita mengadakan pesta di rumahku? Baiklah. Si Fei dan Liu Ning berbicara serempak. Sebelumnya, mereka mengatakan akan membiarkan Xiao Tian memilih tempat. Karena Xiao Tian ingin mengadakan pesta di rumahnya, mereka langsung setuju. Nanti aku beritahu ibu dan bibiku, kata Xiao Tian. Xiao Tian sangat berharap mereka bisa akur karena itu bisa berdampak besar pada hubungan mereka nanti. Setelah selesai makan, mereka menuju kamar si Fei. Seperti biasa, mereka duduk di tempat tidur dengan si Fei dan Liu Ning duduk di kedua sisinya. Si Fei dan Liu Ning mulai bertanya kepadanya apa yang dilakukannya di Beijing dan banyak hal lainnya. Ketika Xiao Tian memberitahu mereka tentang Yi Wenxin, mereka tertawa. Oh, kalian berdua berani menertawakan kemalanganku, ya. Sepertinya aku harus menghukum kalian berdua sekarang. Siapa yang harus kuhukum lebih dulu? Xiao Tian menatap Liu Ning dan si Fei. Tentu saja, Xiao Tian tidak akan menyakiti mereka. Dia hanya ingin mencium mereka sebagai hukuman. Karena sebelumnya si Fei telah mencium bibirnya dan tidak melakukannya dengan Liu Ning, Xiao Tian menoleh ke arah Liu Ning. Aku akan menghukummu terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Xiao Tian menangkup wajah Liu Ning dan mencium bibirnya. Seperti biasa, Liu Ning langsung menyambut ciuman itu. Ia bahkan langsung memejamkan mata seolah-olah sudah lama menunggu Liu Ning menciumnya. Awalnya, itu hanya ciuman biasa, tetapi hanya berlangsung selama 3 detik sebelum akhirnya berubah menjadi ciuman panas di mana mereka saling mengaitkan lidah dengan mesum. Tidak hanya itu, mereka juga memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan agar ciuman itu semakin panas bagi mereka berdua. Air liur mulai menetes dari sudut mulut mereka, tetapi tidak ada yang menunjukkan sedikit pun kekhawatiran akan hal itu. Seolah-olah mereka telah tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Hehe, si Fei terkikik setelah melihat apa yang mereka lakukan. Sepertinya monster dalam dirinya telah bangkit. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian menghentikan ciumannya dan menoleh ke arah si Fei. Benar sekali, monster ini akan memakanmu juga. Setelah berkata demikian, Xiao Tian mendorong si Fei, membuatnya jatuh ke tempat tidur. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian mencium bibirnya. Kali ini, Xiao Tian langsung mencium si Fei dengan penuh gairah. Lidahnya menjelajahi setiap inci mulut si Fei sebelum akhirnya menautkan lidahnya dengan lidah si Fei.
Seperti yang dilakukan Xiao Tian, si Fei juga menautkan lidahnya dengan mesum. Ia bahkan menghisap lidah Xiao Tian sebelum akhirnya menariknya dengan lembut. Sepertinya kekasihku semakin lama semakin mesum, ucap Xiao Tian sambil mencubit hidung si Fei. Tapi kau menyukainya, kan? Si Fei tidak mempermasalahkan perkataan Xiao Tian karena hampir setiap kali mereka berhubungan seks, mereka selalu membicarakan hal-hal yang vulgar atau kotor. Aku menyukainya, Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Mendengar perkataannya, si Fei menatap Liu Ning dan berkata, "Ning, kau dengar itu? Dia bilang dia mencintai seorang pelacur." Hehe, Liu Ning menutup mulutnya dan terkekeh. Garis-garis hitam terbentuk di dahinya setelah mendengar perkataan si Fei. Sepertinya aku harus menghukummu lagi. Ya, tolong, hukum aku lagi. Setelah mengatakan itu, si Fei mengerucutkan bibirnya karena dia pikir Xiao Tian akan mencium bibirnya lagi. Namun, dia salah karena apa yang dilakukan Xiao Tian selanjutnya tidak seperti yang dia harapkan. Ah, mulut kecil si Fei terbuka, mengeluarkan erangan menggoda. Sebenarnya, Xiao Tian ingin mencium bibirnya lagi sebagai hukuman, tetapi ketika dia melihat Xiao Tian mengerucutkan bibirnya, dia memutuskan untuk berubah pikiran. Alih-alih mencium bibirnya, Xiao Tian meremas payudara kanannya dan menjepit puting kirinya melalui bajunya. Xiao Tian menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berkata, "Bagaimana? Apakah kau ingin aku menghukummu lagi?" "Tidak, tolong hukum Ning saja." Sebenarnya si Fei tidak keberatan jika Xiao Tian ingin menghukumnya lagi, tetapi saat itu, dia ingin Xiao Tian meremas payudara Liu Ning juga. Itulah sebabnya dia berkata seperti itu. "Tidak, tolong jangan hukum aku." Liu Ning menjawab sambil tertawa. Tentu saja, dia tidak keberatan jika Xiao Tian ingin menghukumnya lagi karena dia tahu dia tidak akan menyakitinya. Namun, Xiao Tian mengabaikan kata-kata Liu Ning dan duduk kembali. Kali ini, Xiao Tian tidak menciumnya, sebaliknya, dia menggelitiknya. Haha, Liu Ning tertawa ketika Xiao Tian menggelitik pinggangnya. "Tolong hentikan." Haha, karena Xiao Tian tidak ingin membuat perutnya sakit karena tertawa, dia berhenti setelah menggelitiknya selama sekitar 6 detik. Setelah menyandarkan punggungnya ke kepala tempat tidur, Xiao Tian menarik kepala Liu Ning ke arahnya dan meletakkannya di dadanya. Karena Liu Ning berada di sisi kirinya, Xiao Tian memeluknya dengan tangan kirinya sebelum akhirnya mencium keningnya. "Kalau begitu, biarkan aku memelukmu sebagai ganti hukuman." Wajah Liu Ning berseri-seri saat Xiao Tian memeluknya. Kehangatan tubuh Liu Ning membuatnya merasa nyaman karena dipeluk olehnya adalah salah satu dari banyak hal yang paling ia sukai. Ketika si Fei melihat apa yang mereka lakukan, ia langsung meletakkan kepalanya di paha. "Xiao Tian, kau pasti senang memiliki kami sebagai wanitamu, kan?" "Benar sekali." Xiao Tian tersenyum sambil mencubit hidung si Fei dengan tangan kanannya. Si Fei dan Liu Ning selalu mendukungnya dan tidak pernah membuatnya kesulitan. Tidak hanya itu, mereka juga sangat memahaminya. "Agar kau memiliki kami berdua sebagai wanitamu, kau pasti telah melakukan perbuatan baik di kehidupanmu sebelumnya." Liu Ning tiba-tiba berkata, "Ya, kau benar. Aku memang telah menanam banyak benih kebaikan di kehidupanku sebelumnya." Xiao Tian menjawab dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apa yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya karena dia yakin mereka tidak akan mempercayainya. "Mungkin di kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang biksu." Xiao Tian menjawab, "Itulah sebabnya aku punya lebih dari satu pacar." "Aku sangat meragukannya." Si Fei dan Liu Ning berbicara serempak, "Amitabha. Para wanita, mengapa kalian tidak percaya dengan kata-kataku?" Xiao Tian tiba-tiba bersikap seolah-olah dia adalah seorang biksu. Haha, Liu Ning dan si Fei tertawa setelah melihat perilakunya. "Jika kamu adalah reinkarnasi seorang biksu, kamu tidak akan memiliki lidah yang manis atau banyak wanita seperti ini." Si Fei tiba-tiba berpikir bahwa dia juga seorang playboy di kehidupan sebelumnya. "Itu karena Tuhan sangat mencintaiku." Xiao Tian berbicara omong kosong. "Ya, sampai-sampai kamu terlalu percaya diri, kan?" Si Fei berbicara dengan bercanda. Ambil ini." Xiao Tian menggelitik pinggang si Fei setelah mengatakan itu. Haha, si Fei tertawa ketika Xiao Tian menggelitiknya. Dan seperti itu, mereka mengobrol dengan gembira di kamar si Fei. Xiao Tian berada di rumah mereka selama sekitar 3 jam sebelum akhirnya pulang. Meskipun dia masih ingin menghabiskan waktu bersama si Fei dan Liu Ning, dia berjanji kepada ibu dan bibinya bahwa dia akan pulang.
Saat dia tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku pulang, Xiao Tian berbicara saat ia berada di ruang tamu. Di mana mereka? Xiao Tian mulai mencari ibu dan bibinya. Karena mereka tidak berada di ruang tamu, Xiao Tian pun menuju ke dapur. Dan seperti dugaannya, Xiao Tian mendapati ibunya sendirian di dapur. Saat itu, ibunya mengenakan kaos longgar dan rok pendek. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian berjalan ke arahnya sebelum akhirnya memeluknya dari belakang. Apa yang sedang kau lakukan? Aku akan merebus air. Meskipun tindakannya mengejutkannya, Ye Xueyin tidak mengatakannya. Ia sangat gembira saat mengetahui bahwa putranya telah pulang. Tidak hanya itu, putranya bahkan memeluknya dari belakang. Sebelumnya, ia mengira putranya akan pulang terlambat. Di mana bibi? Karena Xiao Tian tidak melihat bibinya di dapur, ia langsung bertanya. Ia ada di kamarnya. Setelah menjawab, Xiao Tian meletakkan tangannya di tangan Xiao Tian. Asteris cium. Karena Xiao Tian meletakkan kepalanya di bahu kanannya, ia dapat mencium pipi kirinya. Wajahnya berseri-seri setelah menciumnya. Karena dia memeluknya, Ye Xueyin lupa merebus air. Kenapa kamu pakai rok pendek dan kaos longgar? Tanya Xiao Tian. Karena kita akan berhubungan seks nanti, kan? Ye Xueyin menjawab tanpa merasa malu. Itulah sebabnya aku memakai pakaian seperti ini. Oh, kata-katanya sedikit mengejutkan Xiao Tian. Dia tidak menyangka bahwa dia sangat menantikannya. Kalau begitu, biarkan aku merasakan payudaramu yang lembut. Tanpa menunggu jawabannya, Xiao Tian mengusap tangan kanannya di bawah kaosnya dan segera meremas payudara kirinya. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Ye Xueyin tidak mengenakan bra, dia berbisik di telinga kanannya. Sepertinya kau benar-benar ingin berhubungan seks denganku. Kau bahkan tidak mengenakan bra. Alih-alih menjawab, Ye Xueyin setengah menutup matanya dan mengeluarkan erangan menggoda. Payudaranya adalah salah satu bagian tubuhnya yang paling sensitif. Ditambah dengan terus-menerus berpikir untuk berhubungan seks dengannya selama ini membuat tubuh Ye Xueyin langsung dipenuhi nafsu. Karena alasan ini, dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Meskipun dia tidak bisa merasakan kemaluannya secara langsung karena Xiao Tian tidak telanjang, itu tetap membuat Ye Xueyin semakin bergairah. Dia semakin ingin berhubungan seks dengannya setelah merasakan kemaluannya melalui celananya. Xiao Tian, yang sedang meremas payudara kirinya, sedikit terkejut ketika Ye Xueyin tiba-tiba memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Sepertinya dia sangat bergairah sekarang. Karena Ye Xueyin memegang kemaluannya melalui celananya, Xiao Tian memutuskan untuk bermain-main dengan vaginanya. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajahnya saat jari tengah dan telunjuk kirinya dapat menyentuh vaginanya secara langsung. Jangan bilang, dia memakai. Xiao Tian tiba-tiba teringat saat dia meminta ibunya untuk membeli pakaian dalam tanpa selangkangan di masa lalu. Namun karena dia terlalu sibuk dan ibunya tidak pernah memakainya, dia melupakannya. Dia hanya tidak menyangka bahwa ibunya akan memakainya. Tentu saja, itu membuatnya senang karena akan lebih mudah baginya untuk bermain dengan vaginanya. Apa ini? Aku tidak menyangka kamu akan memakai pakaian dalam tanpa selangkangan. Sepertinya kamu telah menjadi pelacur, ibu. Seperti sebelumnya, Ye Xueyin tidak menjawab dan hanya mengerang. Sebenarnya, dia tidak pernah berencana untuk memakai pakaian dalam tanpa selangkangan sebelumnya. Namun, ketika dia mencari pakaian di lemari sebelumnya, dia tiba-tiba melihat pakaian dalam tanpa selangkangannya. Karena dia tahu bahwa Xiao Tian akan senang jika dia memakai pakaian dalam tanpa selangkangan, dia memutuskan untuk memakainya. Saat Xiao Tian sedang bermain dengan payudara dan vaginanya, dia mencium lehernya dengan mesum. Dia ingin membuatnya semakin bergairah hingga akhirnya, dia tidak akan mampu menahan api nafsu dalam dirinya lagi. Dan apa yang dilakukan Xiao Tian padanya benar-benar membuat Ye Xueyin semakin bergairah. Dia tidak lagi puas hanya dengan mencengkeram kemaluannya melalui celananya. Dia ingin merasakannya secara langsung. Karena alasan ini, dia menggerakkan tangan kanannya di bawah celananya sehingga dia bisa merasakan kemaluannya secara langsung. Asteris gigit. Dia menggigit bibir bawahnya ketika tangan kanannya menyentuh kemaluannya. Aku benar-benar menginginkan kemaluan ini di vaginaku sekarang. Api nafsu itu semakin besar ketika dia merasakan kemaluannya yang panas dan besar. Karena betapa bergairahnya dia, cairan cintanya keluar dari vaginanya seperti air mengalir. Ye Xueyin berteriak senang saat Xiao Tian memasukkan jari tengah kirinya ke dalam vaginanya.
Vaginamu basah sekali. Saat itu, tangan kiri Xiao Tian dipenuhi cairan cintanya. Itu karena aku sangat ingin berhubungan seks denganmu. Karena sedang berbicara dengan kekasihnya, dia tidak merasa malu dan mengatakan yang sebenarnya. Karena Xiao Tian memainkan vagina dan payudaranya secara bersamaan, Ye Xueyin tidak dapat memainkan penisnya. Saat Xiao Tian melihat air liur menetes dari sudut mulutnya, dia tiba-tiba ingin menciumnya dengan penuh gairah. Dia tampak sangat seksi saat mengerang sementara air liurnya menetes dari sudut mulutnya. Karena alasan ini, Xiao Tian memegang kepalanya dan mencium bibirnya. Tentu saja, Ye Xueyin menyambut ciuman itu dengan senang. Dia bahkan lebih senang saat Xiao Tian memutuskan untuk menciumnya. Saat mereka berciuman dalam, Xiao Tian hanya memainkan payudara kirinya. Tangan kirinya, yang menyentuh dan merasakan vaginanya, menjadi lebih basah karena cairan cintanya. Setelah Ye Xueyin melepaskan ciumannya, dia langsung berkata, "Tian, bisakah kau menurunkan celanamu?" Tentu saja, Xiao Tian tahu alasan mengapa dia memintanya untuk menurunkan celananya. Tanpa memberinya jawaban, Xiao Tian melakukan apa yang diperintahkan. Ye Xueyin langsung membelai kemaluannya dengan tangan kanannya dengan lembut. Pada saat itu, tangan kanannya juga basah oleh cairan praejakulasinya. Mereka terus saling memuaskan selama beberapa menit sebelum akhirnya, keduanya tidak dapat menahan nafsu dalam tubuh mereka lagi. Karena dia mengenakan rok pendek dan pakaian dalam tanpa selangkangan, Xiao Tian hanya mengangkat roknya sebelum akhirnya meletakkan kemaluannya yang tegak di pintu masuk vaginanya. "Aku akan meletakkannya sekarang." Jawab Ye Xueyin. Dapur dipenuhi erangan menggoda Ye Xueyin. Saat ini, Ye Xueyin berdiri di belakang lemari meja dapur. Kedua tangannya berada di atas meja, dan erangan berulang kali keluar dari mulut kecilnya tanpa henti. Di belakangnya, Xiao Tian mencengkeram pinggangnya dengan kedua tangannya sambil juga menghentakkan penisnya dengan cepat. Suara pinggangnya yang menghantam pantatnya berulang kali menambah kemeriahan di dapur. Ekspresi memikat berkembang di wajah mereka seolah-olah itu adalah pertama kalinya mereka berhubungan seks sebagai sepasang kekasih. Tak seorang pun dari mereka peduli dengan lingkungan sekitar karena yang ada dalam pikiran mereka adalah kesenangan dan kenikmatan. Pada saat ini, Ye Qingyu, yang berada di kamarnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Api nafsu perlahan membakar tubuhnya, membuatnya ingin berhubungan seks dengan Xiao Tian juga. Namun, dia ragu apakah dia harus pergi ke dapur atau tidak. Memang benar bahwa dia ingin berhubungan seks dengannya, tetapi pada saat yang sama, dia juga ingin membiarkan Xiao Tian dan Ye Xueyin memiliki waktu berduaan. Karena yakin Xiao Tian akan berhubungan seks dengannya nanti, Ye Qingyu memutuskan untuk tetap di kamarnya. Erangan Ye Xueyin semakin cepat saat Xiao Tian menghentakkan penisnya lebih cepat. Dia menoleh untuk menatapnya dan berkata, "Tian, Meskipun dia tidak mengatakan secara langsung apa yang diinginkannya, tetapi Xiao Tian dapat memahaminya. Karena alasan ini, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke wajah Ye Qingyu dan mencium bibirnya. Tentu saja, dia tidak berhenti menggerakkan pinggangnya. Hanya saja dia tidak dapat menghentakkan penisnya ke dalam vagina Ye Qingyu secepat sebelumnya karena dia sedang menciumnya. Pada saat ini, Ye Xueyin menjadi lebih bergairah saat Xiao Tian menciumnya dengan penuh gairah sambil tetap menghentakkan penisnya. Dia bahkan tanpa sadar menggerakkan pinggulnya seirama dengan gerakannya. Setelah Xiao Tian melepaskan ciumannya, Ye Xueyin terus menatapnya. Ekspresi cabul dan erangannya yang menggoda membuat Xiao Tian semakin bergairah. Dia ingin menggerakkan pinggangnya lebih cepat dan menghentakkan penisnya lebih dalam ke dalam vagina Ye Qingyu. Namun, karena mereka berada di dekat kompor, Xiao Tian menyeretnya menjauh dari sana. Xiao Tian tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka saat mereka berhubungan seks. Pada saat ini, Xiao Tian tiba-tiba ingin meletakkannya di atas meja sehingga dia bisa menidurinya lebih cepat. Namun, karena ada lemari di bagian atas, dia tidak bisa melakukannya. Karena alasan ini, dia menarik penisnya keluar dari vaginanya dan berkata, "Ayo pindah ke tempat lain." Meskipun Ye Xueyin tidak tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba ingin pindah ke tempat lain, dia memutuskan untuk mengikutinya. "Baiklah, tapi tolong masukkan kembali penismu ke dalam vaginaku. Aku masih ingin merasakan penismu di dalam vaginaku." Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menggendongnya dan berjalan keluar dapur. Ketika Xiao Tian menggendongnya,
Yesuein melingkarkan lengan rampingnya di leher Xiao Tian. Karena mereka saling berhadapan, Yesuein meraih wajahnya dan menciumnya lagi dengan penuh gairah. Mereka berciuman penuh gairah selama beberapa detik sebelum akhirnya melepaskan ciumannya. Tian, cepat masukkan kembali penismu ke dalam vaginaku. Yesuein sangat terangsang dan tidak bisa lagi menahan nafsunya. Itulah sebabnya dia ingin Xiao Tian memasukkan kembali penisnya ke dalam vaginanya. Baiklah, karena dia ingin Xiao Tian memasukkan penisnya ke dalam vaginanya lagi, Xiao Tian menghentikan langkahnya dan mengangkatnya. Ah! Yesuein merintih kegirangan ketika penisnya perlahan memasuki vaginanya. Seperti sebelumnya, Yesuein menciumnya lagi dengan penuh gairah ketika Xiao Tian memasukkan seluruh penisnya ke dalam vaginanya. Memem, memem, memem. Ketika Xiao Tian berjalan lagi, penisnya yang ada di dalam vaginanya juga ikut bergerak. Namun, karena dia menciumnya, dia tidak bisa mengerang dengan jelas. Saat ini, Xiao Tian ingat bahwa meja makan adalah satu-satunya meja yang cocok untuk mereka berhubungan seks. Karena alasan itu, Xiao Tian pun menuju ruang makan. Seperti biasa, saat Xiao Tian berjalan ke ruang makan, vaginanya meremas penisnya dengan liar. Hal itu membuat Xiao Tian berjalan lebih lambat dari biasanya. Ia benar-benar ingin menghentikan langkahnya dan segera menidurinya. Namun, ia berusaha sekuat tenaga menahan api nafsu dalam dirinya. Itulah sebabnya ia terus berjalan ke ruang makan. Begitu mereka berada di ruang makan, Xiao Tian langsung membaringkannya di atas meja. Setelah itu, ia memposisikannya di tepi meja agar lebih mudah baginya untuk menidurinya. Seolah Yesuein tahu apa yang ada dalam pikirannya. Saat Xiao Tian membaringkannya di atas meja, ia langsung memposisikan kakinya dalam posisi M dan merenggangkannya selebar mungkin. Karena nafsu telah menguasai tubuhnya, Xiao Tian mencengkeram lututnya dan mendorong penisnya ke dalam vaginanya sekaligus. Ah, 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 Yesuein berteriak menggoda. Dan tak lama kemudian, ruang makan dipenuhi dengan erangannya. Namun seperti sebelumnya, tak seorang pun dari mereka yang menunjukkan sedikit pun rasa peduli terhadapnya. Saat dia mengeluarkan erangan berulang kali, Yesuein meletakkan kedua tangannya di belakang tubuhnya untuk menopangnya agar tidak jatuh ke meja. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum akhirnya, tubuhnya melemah, dan akibatnya, dia jatuh ke meja. Detik demi detik berubah menjadi menit, dan tanpa disadari, mereka telah bercinta selama lebih dari 30 menit sejak mereka berada di ruang makan. Karena penisnya terus-menerus mengenai rahimnya, Yesuein mencapai orgasmenya tidak lama setelah itu. Ejakulasi, aku ejakulasi. Karena Xiao Tian juga hampir mencapai orgasme, dia segera menggerakkan pinggangnya lebih cepat setelah mendengar kata-katanya, dia ingin mencapai orgasme pada saat yang sama. Itulah sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Tak lama setelah itu, mereka mencapai orgasme pada saat yang bersamaan. Xiao Tian dan Yesuein berbicara serempak setelah Xiao Tian mencapai orgasme, dia menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh Yesuein dan berkata, sungguh menakjubkan. Berhubungan seks denganmu memang terasa nikmat. Aku juga suka berhubungan seks denganmu. Kamu selalu berhasil membuatku merasa seperti berada di awan 9. Karena Xiao Tian mengeluarkan sperma di dalam dirinya, Yesuein bisa merasakan spermanya. Itu adalah hari yang aman baginya, jadi dia tidak keberatan ketika Xiao Tian mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya. Wajahnya tersenyum saat dia membelai rambut Xiao Tian. Karena sangat bahagia, dia merasa seolah-olah sedang terbang ke langit. Dia sudah berusia pertengahan 30-an, dan Xiao Tian juga memiliki beberapa wanita yang jauh lebih muda darinya, jadi ketika Xiao Tian mengatakan bahwa berhubungan seks dengannya sungguh menakjubkan, kata-katanya benar-benar membuatnya bahagia. Karena Xiao Tian ingin melihat spermanya di dalam vaginanya, dia mengangkat tubuhnya dan menarik penisnya keluar dari vaginanya. Tetes. Begitu Xiao Tian menarik penisnya keluar dari vaginanya, spermanya keluar dari vaginanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepalanya dengan puas ketika melihat sperma putihnya keluar dari vaginanya. Lubang vaginanya, yang perlahan menutup dengan sendirinya. Ditambah dengan spermanya yang keluar dari vaginanya, membuat vaginanya terlihat begitu cantik di matanya. Xiao Tian juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bersikap seperti itu. Biasanya, dia langsung berhubungan seks dengannya lagi begitu dia selesai orgasme. Namun saat itu, dia tiba-tiba ingin melihat spermanya di dalam vaginanya.
Saat Xiao Tian sedang melihat vaginanya, tatapannya tiba-tiba tertuju pada lubang pantatnya yang imut. Dari kebersihan lubang pantatnya, Xiao Tian tahu bahwa ibunya selalu menjaga lubang pantatnya tetap bersih. Tidak ada sehelai rambut pun di dalamnya hingga membuat Xiao Tian dapat melihat lubang pantatnya dengan jelas. Asteris Gold, lubang pantatnya berdenyut dengan imut. Saat itu, lubang pantatnya tampak begitu nikmat di matanya. Dia tiba-tiba teringat saat dia melakukan seks anal dengan si Fei. Karena dia belum pernah melakukan seks anal dengan Ye Xueyin, dia tiba-tiba ingin melakukannya. Ah! Ye Xueyin berteriak menggoda saat Xiao Tian memasukkan jari tengah kirinya ke dalam lubang pantatnya. Meski tindakannya sangat mengejutkannya, dia tidak memintanya untuk berhenti. Sebelumnya, dia mengira Xiao Tian akan menidurinya lagi, tetapi dia salah. Xiao Tian tidak menyentuh vaginanya, sebaliknya, dia bermain-main dengan lubang pantatnya. Tentu saja, dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan karena dia ingin membuat kekasihnya bahagia. Dia juga selalu membersihkan lubang pantatnya, jadi dia tidak khawatir dengan kebersihan lubang pantatnya. Keinginannya untuk melakukan seks anal dengannya semakin besar ketika otot-otot pantatnya meremas jari tengah kirinya dengan liar. Karena alasan ini, dia mengalihkan pandangannya dari lubang pantatnya ke wajahnya. Bagaimana kalau kita melakukan seks anal? Saat ini, Xiao Tian sangat berharap Xiao Tian akan menerimanya karena dia ingin melakukan seks anal. Namun, jika Xiao Tian menolak, Xiao Tian tidak akan memaksanya karena tidak semua wanita ingin melakukan seks anal. Beberapa wanita merasa seks anal menjijikkan. Itulah sebabnya mereka tidak pernah melakukan seks anal dan selalu menolak jika kekasih atau suami mereka ingin melakukannya. Baiklah, Ye Xueyin tahu bahwa cepat atau lambat Xiao Tian akan meminta seks anal. Itulah sebabnya Xiao Tian selalu membersihkan lubang pantatnya. Tapi aku tidak ingin melakukannya di sini. Kata-katanya sangat mengejutkan Xiao Tian. Xiao Tian tidak menyangka Xiao Tian akan setuju begitu cepat. Tentu saja, ini membuat Xiao Tian senang. Selama ini, Xiao Tian hanya bisa melakukan seks anal dengan si Fei. Jadi jika ibunya setuju untuk melakukan seks anal dengannya, Xiao Tian tidak perlu mencari si Fei jika ingin melakukan seks anal. Ayo kita melakukan seks anal di kamar bibi. Alasan Xiao Tian memilih melakukan seks anal dengan ibunya di kamar bibinya adalah karena Xiao Tian ingin menciptakan kesempatan untuk melakukan seks anal dengan bibinya juga. Ada kemungkinan besar bibinya juga ingin melakukan seks anal jika dia melihat mereka melakukan seks anal. Baiklah, tapi sebelum melakukan seks anal, aku ingin mengisap penismu terlebih dahulu. Sebelumnya, dia tidak sempat mengisap penis Xiao Tian. Itu sebabnya dia ingin mencicipi penisnya terlebih dahulu. Meskipun Xiao Tian ingin segera melakukan seks anal, tetapi dia memutuskan untuk mengabulkan keinginannya. Oh, kalau begitu, tunggu apa lagi? Kamu bisa mengisap penisku sekarang, loh. Awalnya, Xiao Tian mengira dia akan duduk di meja sebelum mengisap penisnya, tetapi dia salah. Dia tidak hanya tidak bangkit dari meja, tetapi dia hanya mengubah posisinya sehingga dia bisa mengisap penisnya sambil tetap berbaring. Saat ini, Ye Xueyin sedang berbaring di meja dengan kepalanya tepat di depan penisnya. Dia tidak menggunakan tangannya ketika dia menjilati ujung penisnya karena penisnya sudah setengah lunak. Awalnya, dia menjilati batangnya dengan lidahnya yang merah muda, tetapi itu hanya berlangsung sekitar 3 detik sebelum akhirnya, dia mulai menjilati kepalanya. Saat menjilati ujung penisnya, dia masih bisa merasakan spermanya karena masih ada sperma yang tersisa di kepala penisnya. Oh, karena terus menjilati bagian sensitif penisnya, Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Dia semakin ahli dalam memberikan blowjob. Saat ini, Xiao Tian hanya menatap wajahnya sambil menikmati sensasi mulutnya mengisap penisnya. Karena penis Xiao Tian benar-benar tegak, Ye Xueyin tidak punya pilihan selain menggunakan tangan kirinya sehingga dia bisa terus mengisap ujung penisnya. Ketika kepala penisnya berada di dalam mulutnya, dia memutar lidahnya dengan terampil, dia menjilat sisi kanan kelenjarnya sebelum akhirnya menekan lidahnya ke lubang uretra luarnya. Tindakannya membuat Xiao Tian semakin bergairah dan ingin menusukkan penisnya lebih dalam ke dalam mulutnya. Aku ingin menidurinya dalam-dalam, Xiao Tian berbicara dalam benaknya. Karena sangat bergairah, Xiao Tian meraih kepala Ye Xueyin dan meletakkannya di tepi meja. Saat ini, kepala ibunya tergantung di tepi meja. Bolehkah aku memasukkan penisku lebih dalam ke dalam mulutmu? Xiao Tian tidak ingin memaksakan keinginannya.
Itulah sebabnya dia bertanya padanya. Pada saat itu, Ye Suein tidak menjawab dan hanya menatap matanya. Namun, dia membuka mulutnya selebar mungkin, seolah-olah dia memberinya tanda untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Ketika Xiao Tian menyadarinya, dia menusukkan penisnya lebih dalam ke dalam mulutnya. Karena dia tidak ingin menyakitinya, dia perlahan mendorong penisnya lebih dalam ke dalam mulutnya. Saat dia menusukkan penisnya lebih dalam ke dalam mulutnya, lehernya membesar, dan air mata tiba-tiba muncul di matanya. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, Xiao Tian tidak berhenti dan terus menusukkan penisnya. Ketika menyadari bahwa Xiao Tian akan tersedak, Xiao Tian menarik kembali penisnya. Xiao Tian tahu bahwa ibunya tidak terbiasa dengan deep throat. Itulah sebabnya dia tidak memasukkan semua penisnya ke dalam mulut Xiao Tian. Awalnya, dia hanya memasukkan penisnya ke dalam mulut Xiao Tian secara perlahan, tetapi ketika dia menyadari bahwa Xiao Tian mulai terbiasa, dia bergerak lebih cepat. Meskipun dia tidak bisa memasukkan semua penisnya ke dalam mulut Xiao Tian tidak kecewa karena dia yakin Xiao Tian akan bisa memasukkan semua penisnya ke dalam mulutnya di masa mendatang. Saat Xiao Tian memasukkan penisnya ke dalam mulutnya, Ye Suein tidak melakukan apapun. Dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan dan hanya berusaha sebaik mungkin untuk tidak tersedak karena dia ingin memberinya kesenangan. Detik demi detik berubah menjadi menit, dan tanpa disadari, Xiao Tian telah menidurinya selama beberapa menit. Karena Xiao Tian terus memasukkan penisnya dalam-dalam ke dalam mulutnya, matanya berkaca-kaca. Namun seperti sebelumnya, Xiao Tian tidak mencoba menghentikannya atau mengatakan apapun. Ketika tatapannya mendarat di payudara Xiao Tian yang indah, dia langsung meremasnya. Tentu saja, dia tidak berhenti mendorong penisnya ke dalam mulutnya. Rasanya sangat nikmat meniduri mulutnya sambil memainkan payudaranya. Karena putingnya yang tegak seolah mengundangnya untuk memainkannya, Xiao Tian tidak membuang waktu dan mulai memainkan putingnya. Oh, ketika Xiao Tian memainkan putingnya, dia mengerang lagi. Namun, karena Xiao Tian mendorong penisnya dalam-dalam ke dalam mulutnya, dia tidak bisa mengerang dengan jelas. Dia tidak bisa lagi menahan nafsu dalam dirinya ketika Xiao Tian mencubit putingnya. Karena alasan ini, dia mencapai orgasme lagi. Dia tanpa sadar mengangkat pinggangnya sedikit saat dia mengalami orgasme hebat. Setelah mencapai orgasme, tubuhnya bergetar selama beberapa detik, dan matanya memutih. Karena Xiao Tian juga akan mencapai orgasme, dia tidak berhenti dan menggerakkan pinggangnya sedikit lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia mencapai batasnya dan berbicara. Aku akan keluar. Karena Xiao Tian masih ingin mencium bibirnya nanti, dia segera menarik penisnya keluar dari mulutnya dan mengeluarkan spermanya di atas payudaranya. Hufet. Karena Xiao Tian telah menarik penisnya keluar dari mulutnya, Ye Suein akhirnya bisa bernapas dengan normal. Bagaimana? Menakjubkan, jawab Xiao Tian sambil tersenyum. Vagina dan mulutmu menakjubkan. Sekarang aku bertanya-tanya, bagaimana rasanya melakukan seks anal denganmu? Kau akan tahu nanti. Ye Suein senang setelah mendengar kata-katanya. Kemudian dia meraih penisnya dan mulai membersihkannya menggunakan mulutnya. Oh, karena penisnya masih sensitif, Xiao Tian mengerang saat membersihkan penisnya. Ye Suein memberinya blowjob selama beberapa detik sebelum akhirnya menarik penisnya keluar dari mulutnya. Sekarang sudah bersih, ayo pergi ke kamar bibi. Xiao Tian tidak sabar untuk melakukan seks anal dengannya. Itu sebabnya dia ingin segera pergi ke kamar bibinya. Ye Suein menganggukkan kepalanya. Tapi kau harus memasukkan penismu ke dalam vaginaku sekarang karena vaginaku terasa kosong tanpa penismu. Sudut bibirnya berkedut setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Ye Suein akan mengatakan hal seperti itu lagi. Salah satu alasan mengapa Ye Suein ingin dia memasukkan penisnya ke dalam vaginanya lagi adalah karena dia ingin membuatnya selalu terangsang. Dia ingin membuatnya tidak bisa hidup tanpa tubuhnya lagi, atau lebih tepatnya, tanpa vaginanya. Dia percaya bahwa mereka akan semakin dekat jika mereka sering berhubungan seks. Itu sebabnya dia ingin membuatnya selalu terangsang untuknya. Setelah Xiao Tian membuatnya duduk di tepi meja, dia segera meletakkan penisnya di pintu masuk vaginanya. Aku akan memasukkannya sekarang. Ye Suein menatap penisnya dengan saksama. Saat ini, dia benar-benar ingin melihat penisnya menghilang di dalam vaginanya. Meskipun vaginanya masih basah, tetapi Xiao Tian tidak mendorong penisnya ke dalam vaginanya sekaligus.
Dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Itu sebabnya dia mendorong penisnya ke dalam vaginanya perlahan. Ah, Ye Suein melolong kegirangan ketika penisnya yang besar perlahan-lahan melebarkan vaginanya hingga seukuran penisnya. Setelah Xiao Tian memasukkan seluruh kemaluannya ke dalam vaginanya, ia langsung mengangkat tubuhnya sebelum akhirnya meletakkan tangannya di pantatnya. Meski tiba-tiba ia ingin menidurinya lagi saat hendak menuju kamar bibinya, namun Xiao Tian mampu menahan nafsunya. Asterisk klik, karena tangannya berada di pantatnya, Xiao Tian tidak dapat membuka pintu. Karena itulah, Ye Suein lah yang membukakan pintu. King Yu, kami memutuskan untuk berhubungan seks di kamarmu. Tidak apa-apa, kan? Ye Suein langsung ke intinya. Tidak apa-apa. Ye King Yu tidak apa-apa jika mereka ingin berhubungan seks di kamarnya karena ini bukan pertama kalinya mereka berhubungan seks di kamarnya. Pada saat ini, mata Ye King Yu tertuju pada pantat Ye Suein. Seperti yang kuduga, penisnya ada di dalam vaginanya. Ye King Yu tidak terkejut saat mengetahui bahwa penis Xiao Tian berada di dalam vagina Ye Suein. Xiao Tian dan Ye Suein sangat menyukai seks, jadi wajar saja jika mereka melakukan itu. King Yu, cepat buka bajumu agar kau bisa segera bergabung dengan kami. Kita akan berhubungan seks lagi sekarang. Ye Suein tiba-tiba ingin melakukan seks bertiga. Mereka pernah melakukan seks bertiga beberapa kali di masa lalu, dan itu membuat mereka semakin dekat. Itulah sebabnya dia ingin adik perempuannya juga bergabung dengan mereka. Baiklah, sebenarnya, Ye King Yu senang saat Xiao Tian memasuki kamarnya karena dia ingin segera berhubungan seks dengannya setelah mendengar erangan mereka tadi. Meskipun Xiao Tian sudah menduga bahwa bibinya akan mengizinkan mereka berhubungan seks di kamarnya, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan senyum senang. Saat ini, Xiao Tian berdiri di depan Ye King Yu. Tentu saja, dia masih menggendong ibunya. Karena dia ingin melihat bibinya melepaskan pakaiannya, dia tidak beranjak dari tempatnya. Matanya terfokus pada bibinya, meskipun sudah berkali-kali melihat tubuh telanjangnya, namun saat itu Xiao Tian berharap bibinya segera menanggalkan pakaiannya agar ia bisa melihat tubuhnya yang sempurna. Ye King Yu berhenti menanggalkan pakaiannya saat menyadari Xiao Tian menatapnya dengan saksama. Tolong jangan lihat aku sekarang. Kenapa? Tanya Xiao Tian. Aku sudah melihat tubuh telanjangmu berkali-kali dan aku juga akan bisa melihat tubuh telanjangmu lagi nanti, jadi kenapa aku tidak bisa melihatmu? Sebenarnya, alasan Xiao Tian menatapnya dengan saksama adalah karena bibinya terlihat sangat seksi saat menanggalkan pakaiannya. Tentu saja, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat bibinya menanggalkan pakaiannya. Karena Ye King Yu tahu Xiao Tian tidak akan mendengarkan perkataannya, ia tidak punya pilihan selain menanggalkan pakaiannya di hadapannya. Saat Ye Suein menyadari putranya menatap adik perempuannya, ia langsung bertanya, Tian, apakah King Yu cantik? Cantik, Xiao Tian langsung menjawab tanpa melihat ibunya. Bagaimana denganku? Tanya Ye Suein lagi. Xiao Tian mengalihkan pandangannya dari bibinya ke ibunya dan tersenyum lembut. Kamu juga cantik, hehehe. Ye Suein terkikik. Oh, ketika Ye Suein terkikik, vaginanya tiba-tiba meremas penisnya lebih erat. Hal ini membuat Xiao Tian mengerang dan ingin menidurinya lagi. Karena alasan ini, Xiao Tian menggerakkan pinggangnya ke depan dan ke belakang. Ah! Ye Suein berteriak menggoda ketika Xiao Tian mendorong penisnya lagi. Ye King Yu, yang telah menanggalkan pakaiannya, menatapnya dengan saksama. Api nafsu di dalam dirinya semakin besar setelah mendengar erangan Ye Suein. Tidak hanya itu, tetapi vaginanya juga menjadi lebih basah. Dia benar-benar ingin dia menidurinya juga. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap mereka. Ekspresi memesona muncul di wajah Ye Suein. Oh, Xiao Tian tidak tahu mengapa vaginanya tiba-tiba menjadi jauh lebih ketat dari sebelumnya. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu padanya, Xiao Tian, yang melihat ekspresi cabulnya dan mendengar erangannya yang menggoda, memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dan segera mencium bibirnya yang cantik. Saat Xiao Tian dan Ye Suein berciuman dengan penuh gairah, Ye King Yu, yang melihat mereka, menggigit bibir bawahnya. Meskipun dia telah melihat keponakan dan kakak perempuannya berhubungan seks di depannya beberapa kali, tetapi itu tidak pernah gagal membuatnya terangsang. Dia perlahan menggerakkan tangan kanannya ke vaginanya dan mulai menggosok klitorisnya. Ye King Yu berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengerang tetapi gagal. Xiao Tian,
yang menyadari bahwa bibinya sedang memuaskan dirinya sendiri, tidak bisa menahan tawa dalam benaknya. Bagus, teruslah memuaskan dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku akan memberimu hadiah nanti. Untuk membuat Ye Qingyu lebih bergairah, Xiao Tian melepaskan ciumannya dan menempatkan ibunya di samping bibinya. Pada saat ini, Ye Xueyin tahu bahwa dia ingin menidurinya. Setelah Xiao Tian berada di belakangnya, Ye Xueyin mengangkat pantatnya setinggi mungkin. Tanpa menunggu sedetik pun, dia meraih kedua pipi pantatnya dan merenggangkannya selebar mungkin. Tian, kamu bisa meniduri pantatku sekarang. Apa? Ye Qingyu berteriak dalam benaknya. Ye Qingyu merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Selama ini, mereka hanya berhubungan seks biasa. Mereka tidak pernah melakukan seks anal. Itulah sebabnya kata-kata Ye Xueyin sangat mengejutkannya. Meskipun Xiao Tian telah memainkan lubang pantat mereka, tidak ada dari mereka yang pernah mengatakan ingin melakukan seks anal. Apakah dia yang menginginkan seks anal? Ye Qingyu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap kakak perempuannya sebelum mengalihkan pandangannya ke keponakannya. Tentu saja, dia tidak keberatan jika mereka ingin melakukan seks anal. Dia juga bukan wanita yang menganggap seks anal menjijikkan. Karena Ye Xueyin siap untuk melakukan seks anal, Xiao Tian mengambil cairan cintanya dari vaginanya dan meletakkannya di lubang pantatnya. Untuk membuat lubang pantatnya rileks, Xiao Tian memasukkan jari tengah kirinya ke dalam lubang pantatnya dan perlahan mengaduknya. Ye Xueyin berteriak menggoda ketika Xiao Tian sedang memainkan lubang pantatnya. Ketika Xiao Tian mengira dia siap untuk melakukan seks anal, dia menarik jari tengahnya keluar dari lubang pantatnya dan segera memposisikan dirinya. Namun, saat ia hendak menusukkan penisnya ke lubang pantat Ye Qingyu, Ye Xueyin langsung berkata, "Tian, tolong pelan-pelan. Aku belum pernah melakukan seks anal sebelumnya. Jangan khawatir, santai saja." Karena ini pertama kalinya baginya melakukan seks anal, Xiao Tian menusukkan penisnya ke lubang pantatnya perlahan. Ia ingin memastikan bahwa Ye Qingyu tidak akan merasakan sakit nanti atau setidaknya mengurangi rasa sakitnya. Pada saat ini, Ye Qingyu tanpa sadar membuka mulutnya. Keponakannya dan kakak perempuannya hendak melakukan seks anal di depannya. Bukan hanya itu, jarak di antara mereka hanya 1 meter. Ye Xueyin menjerit kesakitan saat Xiao Tian menusukkan penisnya lebih dalam ke lubang pantatnya. Saat Xiao Tian menyadarinya, ia berhenti dan bertanya, "Santai saja. Kendurkan lubang pantatmu, itu akan mengurangi rasa sakitnya." Ye Xueyin meraih bantal dan membenamkan wajahnya di atasnya. Xiao Tian tidak bisa menahan senyum saat melihat apa yang dilakukan ibunya. Karena ingin membantunya rileks, dia berhenti menusukkan kemaluannya ke lubang pantatnya dan bermain dengan klitoris dan vaginanya. Ye Xueyin tidak menyangka Xiao Tian akan bermain dengan klitoris dan vaginanya. Sebelumnya, dia sudah mempersiapkan diri untuk menahan rasa sakit karena dia pikir Xiao Tian akan menusukkan kemaluannya lebih dalam lagi ke lubang pantatnya. Xiao Tian kemudian menurunkan tubuh bagian atasnya sehingga dia bisa menciumnya kembali. Xiao Tian bermain dengan vaginanya dan menciumnya kembali selama beberapa detik sebelum akhirnya dia menusukkan kemaluannya lebih dalam lagi ke lubang pantatnya ketika dia menyadari bahwa lubang pantatnya telah mengendur. Meskipun Ye Xueyin masih merasakan sakit, tetapi itu tidak sesakit sebelumnya, dan apa yang dilakukan Xiao Tian padanya memang membantunya mengurangi rasa sakitnya. Xiao Tian perlahan-lahan mendorong kemaluannya lebih dalam ke lubang pantatnya hingga akhirnya, semua kemaluannya sudah berada di lubang pantatnya. Xiao Tian tidak langsung menggerakkan pinggangnya karena dia ingin dia terbiasa terlebih dahulu. Dia menunggu dengan sabar sampai dia siap untuk dia menggerakkan pinggangnya. "Apakah sakit, kakak?" Ye Qingyu bertanya. Ye Xueyin menatap Ye Qingyu dan menjawab, "Sedikit." Awalnya, Ye Qingyu bermaksud untuk mencoba seks anal dengannya, tetapi setelah mendengar kata-kata Ye Xueyin, dia tiba-tiba merasa takut. Ye Qingyu tiba-tiba teringat saat pertamanya. Saat itu, dia merasakan begitu banyak rasa sakit. Namun, dia tidak menyalahkan Xiao Tian karena menyakitinya karena dia tahu bahwa Xiao Tian juga tidak tahu bahwa dia masih perawan. Ketika Ye Xueyin merasa dia sudah siap, dia menatap Xiao Tian dan berkata, "Tian, kamu bisa bergerak sekarang." "Baiklah." Xiao Tian mulai menggerakkan pinggangnya perlahan. Meskipun dia mendorong kemaluannya perlahan, tetapi Xiao Tian tetap merasakan kenikmatan yang luar biasa. Mungkin karena baru pertama kali melakukan seks anal,
lubang pantatnya terasa sangat sempit, dan otot-ototnya meremas penisnya dengan liar. Ketika Xiao Tian menggerakkan pinggangnya lebih cepat, rangan menggoda keluar dari mulut kecil Ye Xueyin. Ah, 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 ah. Tak lama kemudian rasa sakit yang dirasakannya tadi berubah menjadi kenikmatan. Semakin lama Xiao Tian meniduri lubang pantatnya, semakin cepat rangannya. Ketika Ye Qingyu melihat ekspresi di wajah Ye Xueyin, dia tahu bahwa Ye Xueyin tidak lagi merasakan sakit, sebaliknya, dia merasakan kenikmatan. Ye Qingyu mengalihkan pandangannya dari ekspresi mempesona kakak perempuannya ke wajah Xiao Tian. Seperti Ye Xueyin, Xiao Tian juga memiliki ekspresi yang mempesona seolah-olah melakukan seks anal dengan Ye Xueyin adalah mimpinya sejak lama. Setelah menatap wajah keponakannya selama sekitar 5 detik, tatapan Ye Qingyu mendarat pada penisnya, yang keluar masuk lubang pantat Ye Xueyin. Hal ini membuat nafsu dalam dirinya tumbuh lagi. Karena alasan ini, dia memasukkan jari tengah kanannya ke dalam vaginanya dan membayangkan bahwa jarinya adalah penis Xiao Tian. Meskipun dia membayangkan bahwa jari tengahnya adalah penis Xiao Tian, dia tetap merasa tidak puas karena jari tengahnya berbeda dengan penisnya, dan jari tengahnya tidak dapat memberikan kenikmatan sebanyak penisnya. Meskipun Ye Qingyu telah memasukkan jari lainnya ke dalam vaginanya, tetapi dia tetap tidak puas. Dia benar-benar menginginkan penisnya di dalam vaginanya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan itu karena dia sedang meniduri lubang pantat kakak perempuannya. Ketika Xiao Tian memperhatikan ekspresi di wajah bibinya, dia tiba-tiba merasa kasihan padanya. Tentu saja, dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Namun, karena Xiao Tian ingin keluar di lubang pantat Ye Xueyin, dia terus menidurinya. "Bibi, berbaringlah di samping ibu." Ye Qingyu langsung ingin tahu. Karena tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Tian padanya, Ye Qingyu merentangkan kakinya lebar-lebar setelah berbaring di sebelah Ye Xueyin. Ah! Ye Qingyu terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba memasukkan 2 jari ke dalam vaginanya. Dia pikir Xiao Tian akan mulai dengan 1 jari, tetapi dia salah. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Meskipun Xiao Tian hanya memainkan vaginanya dengan 2 jarinya, Ye Qingyu merasakan begitu banyak kenikmatan. Mengapa begitu berbeda? Sebelumnya aku juga memainkan vaginaku dengan jari-jariku, tetapi aku tidak merasakan kenikmatan sebanyak ini. Apakah karena aku mencintainya? Sebelumnya, dia juga memasukkan 2 jarinya ke dalam vaginanya, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan sebanyak ketika Xiao Tian memainkan vaginanya dengan jari-jarinya. Ye Qingyu mengerang lebih keras ketika Xiao Tian memainkan titik G-nya. Sebelumnya, kamarnya hanya dipenuhi erangan Ye Xueyin, tetapi kali ini, kamarnya dipenuhi erangan dirinya dan Ye Xueyin. Qingyu, mendekatlah padaku. Ye Xueyin berbicara sambil menatap Ye Qingyu. Ye Qingyu tidak membuang waktu dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Ketika wajah mereka berdekatan, mereka saling menatap selama sekitar 3 detik sebelum akhirnya, mereka membuka mulut dan berciuman dengan penuh gairah. Ketika Xiao Tian melihat Ye Xueyin dan Ye Qingyu berciuman dengan penuh gairah, dia tidak bisa menahan senyum. Sudah lama sekali dia tidak melihat mereka berciuman dengan penuh gairah seperti itu. Mereka tampak begitu panas ketika berciuman dalam. Sangat jarang melihat saudara perempuan berciuman dengan gaya Prancis. Dia hanya bisa melihat mereka berciuman dengan penuh gairah ketika mereka bertiga. Ketika Xiao Tian terus mendorong penisnya ke dalam lubang pantat Ye Xueyin, dia juga menggerakkan jari tengah dan telunjuknya maju mundur ke dalam vagina Ye Qingyu. Ketika Ye Qingyu dan Ye Xueyin menghentikan ciuman, rangan menggoda keluar dari mulut mereka. Tak lama kemudian, ruangan itu dipenuhi dengan erangan mereka. Ye Xueyin berteriak lebih cepat ketika Xiao Tian menggerakkan pinggangnya lebih cepat. Sebelumnya, dia ingin mencium adik perempuannya lagi, tetapi karena Xiao Tian menggerakkan pinggangnya begitu cepat, dia tidak bisa melakukannya, dan akibatnya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengerang dan mengerang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan seks anal, tetapi pada saat itu, dia merasakan begitu banyak kenikmatan. Dia bahkan mulai menyesal karena mereka tidak melakukan seks anal di masa lalu. Perasaan ketika penisnya melebarkan otot-otot lubang pantatnya sungguh luar biasa. Dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Meskipun seks normal terasa luar biasa, tetapi seks anal juga terasa hebat.
Dia bahkan tidak tahu yang mana yang paling dia sukai. Dalam pandangannya, seks normal dan seks anal sama-sama luar biasa. Dia yakin bahwa dia akan kecanduan jika mereka terus melakukan seks anal. Ah, 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 ah. Karena saat ini, kepala Ye Suein berada di atas bantal, bantal itu basah oleh air liurnya. Karena dia tidak bisa menutup mulutnya ketika Xiao Tian sedang meniduri lubang pantatnya, air liurnya terus menetes dari sudut mulutnya. Seperti biasa, dia tidak peduli tentang itu dan terus mengerang. Ah, Ye Qingyu mengerang lebih keras ketika Xiao Tian tiba-tiba mengusap klitorisnya. Dia tidak hanya memainkan klitorisnya, tetapi dia juga menyentuh titik G-nya. Tindakannya membuat tubuhnya panas. Namun, dia ingin merasakan lebih banyak. Dia menginginkan lebih banyak kesenangan. Karena tahu Xiao Tian tidak bisa bermain dengan payudaranya, Ye Qingyu menggerakkan tangannya dan meremas payudaranya. Saat Xiao Tian memuaskan Ye Suein dan Ye Qingyu, Ye Suein yang terus-menerus mengerang akhirnya mencapai batasnya. Dengan suara lemah, dia berkata, Xiao Tian langsung berhenti menggerakkan pinggangnya saat tubuh Ye Suein tiba-tiba bergetar. Karena Xiao Tian tidak memegang pinggangnya dan tubuhnya juga menjadi sangat lemah, pantat Ye Suein yang sejak tadi diangkatnya jatuh ke sisi kiri Xiao Tian, menyebabkan penisnya keluar dari lubang pantatnya. Awalnya, Xiao Tian ingin mengangkat pantat Ye Suein dan melakukan seks anal dengannya lagi, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran saat melihat Ye Qingyu. Sejak tadi, dia terus meniduri Ye Suein, jadi dia pikir sudah waktunya untuk berhubungan seks dengan Ye Qingyu. Karena alasan ini, Xiao Tian pindah ke bibinya dan menempelkan penisnya di lubang vaginanya. Namun, ketika Xiao Tian hendak mendorong penisnya ke dalam vaginanya, Ye Qingyu menghentikannya. Tian, tunggu, ada apa? Xiao Tian tidak tahu mengapa Ye Qingyu tiba-tiba menghentikannya. Dia tahu bahwa Ye Qingyu sedang bernafsu dan ingin berhubungan seks dengannya, tetapi ketika dia hendak menidurinya, Ye Qingyu tiba-tiba menghentikannya. Tadi kamu, Ye Qingyu ingin memberitahunya bahwa dia baru saja melakukan seks anal dengan Ye Suein, jadi menurutnya, penisnya kotor. Dia tidak ingin Ye Qingyu memasukkan penisnya ke dalam vaginanya setelah melakukan seks anal dengan Ye Suein karena dia takut itu bisa buruk baginya nanti. Apa itu? Saat ini, Xiao Tian masih tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa Ye Qingyu menghentikannya dari mendorong penisnya ke dalam vaginanya karena dia yakin Ye Qingyu juga ingin berhubungan seks dengannya. Itu, seperti sebelumnya, Ye Qingyu tidak menyelesaikan perkataannya. Ia takut keponakannya akan salah paham dengan perkataannya nanti. Itulah sebabnya ia masih belum menyelesaikan perkataannya. Xiao Tian tiba-tiba menyadari bahwa ia baru saja melakukan seks anal dengan Ye Suein. Jadi ia mulai mengerti mengapa bibinya tiba-tiba melarangnya memasukkan penisnya ke dalam vaginanya. Begitu, jadi bagaimana kalau kita melakukan seks anal sekarang? Karena ia tidak bisa memasukkan penisnya ke dalam vaginanya, Xiao Tian menyarankan mereka untuk melakukan seks anal. Dengan begitu, ia tidak perlu khawatir dengan kebersihan vaginanya. Ye Qingyu tidak langsung menjawab dan hanya menatap matanya. Sebenarnya, ia sudah menduga bahwa Ye Qingyu akan menanyakan hal itu. Bisakah kita melakukannya lain kali? Aku harus membersihkan lubang pantatku terlebih dahulu jika kau ingin melakukan seks anal denganku. Bukannya ia tidak ingin melakukan seks anal dengannya, tetapi ia harus membersihkan lubang pantatnya terlebih dahulu. Ia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka saat mereka melakukan seks anal. Itulah sebabnya ia mengatakan sesuatu seperti itu. Janji. Jawab Xiao Tian, janji. Ye Qingyu menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Baiklah, meskipun dia tidak bisa melakukan seks anal dengan bibinya, tetapi dia senang karena bibinya berjanji bahwa mereka akan melakukan seks anal di masa mendatang. Jadi, kamu ingin aku membersihkan penisku terlebih dahulu sebelum berhubungan seks denganmu, kan? Ya, meskipun dia ingin berhubungan seks dengannya secepat mungkin, tetapi dia harus membersihkan penisnya terlebih dahulu sebelum berhubungan seks dengannya. Meskipun itu merepotkan, Xiao Tian memutuskan untuk mengabulkan keinginannya. Demi berhubungan seks dengannya, Xiao Tian akan melakukan apa saja untuknya. Tunggu di sini. Saat Xiao Tian hendak menuju kamar mandi, dia tiba-tiba menemukan ide bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke kamar mandi bersama? Kenapa? Ye Qingyu tidak tahu mengapa Xiao Tian ingin pergi ke kamar mandi bersamanya.
Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke wajah Ye Qingyu dan berbisik, karena aku ingin kau membantuku membersihkan dapur nanti.